Salam sehat buat anak-anak ibu kelas 10 IPA IPS. Tetap semangat ya nak ya untuk mengikuti setiap pembelajaran kita. Nah, selanjutnya untuk konsep esensial geografi ya nak ya. Konsep geografi. Geografi mempunyai konsep yang membedakannya dengan ilmu yang lainnya. Konsep geografi berguna untuk mengkaji berbagai fenomena geosfer atau lapisan bumi. Nah, ada 10 konsep geografi. Nah, yang pertama itu adalah konsep lokasi. Nah, konsep lokasi merupakan konsep yang sejak awal perkembangan geografi telah menjadi ciri khusus dari ilmu geografi. Konsep ini berkaitan dengan letak objek di permukaan bumi. Nah, konsep lokasi dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, lokasi absolut yang bersifat tetap meskipun kondisi tempat yang bersangkutan terhadap sekitarnya mungkin berubah. Lokasi absolut ditentukan berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Yang kedua, lokasi relatif memiliki arti lebih penting dan banyak dikaji dalam geografi. Lokasi relatif dapat berubah-ubah sesuai kondisi daerah di sekitarnya. Lokasi relatif suatu tempat dapat dilihat dari tempat lain di sekitarnya. Nah, yang kedua atau B, konsep jarak. Konsep jarak mengkaji jarak antara suatu tempat dengan tempat yang lain. Apakah jarak berkaitan dengan kelancaran komunikasi atau transportasi? Jarak dapat menjadi penentu kelancaran komunikasi dan transportasi di suatu wilayah. Proses komunikasi dan transportasi pada jarak dekat umumnya lebih mudah dilakukan. Nah, konsep jarak juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jarak absolut. Jarak absolut yaitu jarak antar wilayah yang diukur menggunakan satuan panjang. Contohnya jarak Medan Binjai 23 km. Yang kedua, jarak relatif yaitu jarak antar wilayah yang mempertimbangkan rute, waktu atau biaya. Contohnya, jarak antara Jakarta-Palembang dapat ditempuh dalam waktu 1 jam menggunakan pesawat udara. Nah, kalau dia menggunakan bus atau kapal laut, mungkin berbeda waktunya ya nak ya. Nah, selanjutnya konsep keterjangkauan. Kajian mengenai aksesibilitas atau keterjangkauan untuk mencapai suatu tempat menggunakan konsep keterjangkauan. Konsep ini mengkaji keterkaitan jarak dan karakteristik wilayah. Apabila terdapat jalan antara suatu tempat dengan tempat lain, tetapi kondisinya rusak parah, bagaimana aksesibilitas antar tempat tersebut? Kedua tempat tersebut tentu mempunyai aksesibilitas rendah, meskipun jarak keduanya relatif dekat. Nah, yang keempat, konsep pola. Susunan keruangan objek di permukaan bumi dikaji menggunakan konsep pola. Kegiatan manusia dalam memanfaatkan alam membentuk pola-pola tertentu. Contohnya, pemukiman penduduk di daerah pesisir berpola memanjang mengikuti garis pantai. Yang kelima atau konsep morfologi. Konsep morfologi berkaitan dengan bentuk-bentuk permukaan bumi. Bentuk-bentuk permukaan bumi dihasilkan oleh tenaga dari dalam dan dari luar permukaan bumi. Misalnya, bentuk lahan di daerah hilir sungai membentuk kipas aluvial akibat proses pengangkutan dan sedimentasi. Nah, yang keenam ya atau F, konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi berkaitan dengan pemusatan atau pengelompokan suatu fenomena di permukaan bumi.
Contohnya pemusatan kawasan industri di suatu wilayah yang bersifat terpadu. Yang ketujuh, konsep nilai guna. Kegunaan suatu wilayah berdasarkan potensi yang dimiliki dikaji melalui konsep nilai guna. Karakteristik penduduk suatu wilayah dapat menentukan nilai guna suatu wilayah. Misalnya, penduduk di kawasan pantai mengelola kawasan tersebut menjadi lokasi pariwisata bahari. Anda dapat mengamati wilayah sekitar tempat tinggal dan menyimpulkan nilai guna wilayah tersebut. Dengan demikian, Anda telah berlatih menggunakan konsep nilai guna dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, konsep diferensiasi area. Konsep diferensiasi area berkaitan dengan perbedaan karakteristik antar wilayah. Perbedaan karakteristik dapat berupa bentang alam, karakteristik penduduk, pembangunan, atau perekonomian. Setiap wilayah terbentuk karena adanya interaksi berbagai unsur dan fenomena sehingga memiliki corak berbeda. Oleh karena itu, diferensiasi area mendorong adanya interaksi antar wilayah. Misalnya, produktivitas pertanian di daerah pedesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Perbedaan tersebut menyebabkan daerah perkotaan mendatangkan hasil pertanian dari pedesaan sebagai sumber bahan pangan. Nah, yang kesembilan, konsep keterkaitan keruangan. Konsep keterkaitan keruangan menunjukkan derajat saling membutuhkan antara wilayah. Keterkaitan keruangan menyangkut berbagai fenomena geosfer, baik fenomena alam, biotik maupun sosial. Misalnya, perbedaan potensi mendorong adanya keterkaitan dalam memenuhi kebutuhan material dan sosial penduduk. Nah, yang terakhir, konsep interaksi dan interdependensi. Perbedaan karakteristik antar wilayah mendorong adanya interaksi atau hubungan. Interaksi dapat berupa pertukaran atau aliran manusia, barang, dan budaya. Interdependensi yaitu saling ketergantungan antar wilayah. Misalnya, daerah pedesaan membutuhkan barang jadi yang diproduksi di daerah perkotaan. Nah, itulah untuk konsep geografi. Nah, penerapan konsep geografi sebenarnya sering Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan yang muncul, misalnya, di mana tempat tinggal Anda? Jawaban pertanyaan ini merupakan penerapan konsep lokasi. Oke, Anak Ibu.